Kita kembali di pembelajaran PJOK. Hari ini adalah gizi seimbang, sistem kekebalan tubuh, dan COVID-19. Kita langsung saja. Status pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan WHO menjadi perhatian yang sangat serius masyarakat dunia termasuk Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan sebagai antisipasi yaitu adalah makan makanan bergizi seimbang, rajin olahraga, cuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, menggunakan masker, minum air putih, makan makanan yang dimasak. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Oke, lanjut. Rajin mencuci tangan secara benar dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui droplet, menyentuh, berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Tangan yang telah terpapar virus menyentuh mata, hidung, dan mulut. Oleh karena itu, rajin mencuci tangan secara benar menjadi salah satu upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, ini adalah tumpeng gizi seimbang. Di antara adalah protein hewani dan nabati, sayuran. Ini porsi-porsinya. Kita lanjut saja. Gizi seimbang, ya. Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi itu adalah karbohidrat dari makanan pokok, protein hewani dan nabati dari lauk pauk, vitamin dan mineral dari sayur dan buah, lemak dan dari minyak. Dalam jenis jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Contoh penerapan gizi seimbang dalam makanan sehari-hari. Ini contoh saja. Kalian bisa melihat contoh-contoh di sini. Oke, kita lanjut saja. Ini adalah siklus menu 1 minggu. Bisa kalian terapkan di rumah. Misalkan hari Senin itu makan paginya apa, misalkan nasi goreng, hari Selasa bubur ayam, hari Rabu misalkan bubur sumsum. Nah, ini yang selanjutnya. Ini adalah menu. Kalau kalian menggunakan menu bisa seperti ini. Kita lanjut. Pentingnya gizi seimbang untuk sistem imun. Zat gizi mempengaruhi sistem imun atau kekebalan tubuh melalui mekanisme pengaturan ekspresi dan produksi sitokin yang berperan penting dalam merespon terjadinya infeksi. Zat gizi yang berperan besar tersebut adalah protein hewani, vitamin dan mineral. Sebagian besar vitamin dan seluruh mineral tidak dapat dibuat atau disintesis di dalam tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ini. Maka diperlukan konsumsi makanan yang seimbang dan beraneka ragam. Yang pertama adalah vitamin A. Itu berperan dalam memelihara sel epitel, di mana sel epitel merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat dalam fungsi imunitas non-spesifik. Yang kedua adalah vitamin C, meningkatkan fungsi imun dengan menstimulasi produksi interferon, protein yang melindungi diri dari serangan virus selain berfungsi sebagai antioksidan. Ini bagus sekali ya, vitamin C. Vitamin D itu berperan dalam imunomodulasi pada imunitas, sel epitel, sistem pernafasan, pencernaan, dan kulit. Vitamin E atau A tokoferol berperan penting dalam integritas membran sel, mempengaruhi fungsi imunitas, terutama sel-sel imun, utamanya sel T helper dalam berinteraksi dengan antigen presenting cell. Selanjutnya adalah mineral zat besi, berperan dalam membentuk sel-sel limfosit. Lanjut.
Mineral zinc atau zinc berfungsi sebagai imunitas seluler dalam fungsi sel T dan pembentukan antibodi oleh sel B, serta dapat meningkatkan aktivitas natural sel killer. Mineral selenium berperan sebagai antioksidan dan imunitas seluler. Oke, kita lanjut. Makanan boosting atau sistem kekebalan tubuh. Zat gizi. Yang pertama adalah protein. Macam-macamnya adalah daging sapi, ayam, hati ayam, telur, ikan, udang, cumi, tiram, susu full cream, dan lain-lain. Vitamin A itu contohnya adalah minyak ikan, hati sapi, hati ayam, dan lain-lain ya. Di sini sudah ada. Terus vitamin C itu antara lain ada jambu biji, kiwi, pepaya, jeruk, tomat, brokoli, stroberi. Vitamin D itu ikan laut, ikan salmon, tongkol, tuna, kakap, makarel, susu atau telur. Zinc atau seng itu antara lain adalah hati ayam, susu full cream, kacang merah, ayam, kacang hijau, tempe atau udang. Selenium itu contohnya adalah daging sapi, telur, ikan, salmon, ayam, susu, dan hasil olahan sereal. Zat besi contohnya daging sapi, ayam, udang, hati sapi, hati ayam, sayuran berdaun hijau. Probiotik contohnya adalah yogurt. 5 kunci keamanan pangan, upaya pencegahan kontaminasi virus. Yang pertama adalah mencuci bersih tangan dan bahan makanan yang akan diolah. Yang kedua, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan telanan untuk bahan makanan mentah dan makanan matang. Yang ketiga, masak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat atau aman. Yang kelima, menggunakan air dan bahan baku yang aman. Keamanan pangan, mengkonsumsi makanan. Yang pertama adalah biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan. Jika tidak tersedia sabun, gunakan hand sanitizer. Hindari penggunaan alat makan bersama-sama. Minimalkan konsumsi makan cepat saji dan makanan jadi dari luar rumah. Minimalkan konsumsi sayuran mentah. Jika ingin mengkonsumsi sayuran mentah, cuci sayur menggunakan sabun khusus pencuci sayur. Lanjut, jika ingin disimpan untuk ke dalam lemari pendingin, cuci kulit buah berukuran besar. Contoh buahnya adalah semangka, melon, pepaya dengan menggunakan sabun khusus buah. Begitu pula dengan buah berkulit lainnya. Setelah itu keringkan dengan simpan terpisah dengan makanan lainnya. Selanjutnya adalah sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan dalam keadaan matang atau tidak mentah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, istirahat yang cukup. Tutup dari 8 jam sehari serta tetap tenang dan tidak terbebani pikiran atau stres. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, terapkan etika batuk dan bersin. Buang segera tisu yang digunakan saat batuk dan bersin ke dalam tempat sampah. Yang ketiga adalah jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain saat beraktivitas lama di luar rumah. Yang keempat, tidak berjabat tangan atau berpelukan saat bertemu dengan orang lain atau teman dan kerabat. Yang kelima, hindari merokok untuk mencegah ekspresi reseptor lebih tinggi di dalam tubuh yang menyebabkan tingginya resiko penularan COVID-19. Yang keenam, tetap produktif, lakukan aktivitas fisik di rumah, olahraga teratur di rumah,
15-30 menit maupun di lingkungan sekitar rumah untuk menjaga agar tubuh tetap sehat atau bugar. Yang terakhir adalah stay at home, mengikuti anjuran pemerintah guna memutus rantai penularan COVID-19. Lakukan kegiatan menyenangkan bersama keluarga di rumah, menghindari rasa bosan, lakukan ibadah bersama-sama anggota keluarga. Nah, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan absen di komen sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tetap di rumah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.